Shalom saudaraku, dunia yang ajaib. Mari nikmati berkat Tuhan melalui ciptaannya. Mari alami keajaibannya setiap hari. Melihat kebesaran Tuhan melalui dunia yang menakjubkan. Yang ditulis oleh pendeta Doug Batchelor. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan. Engkau adalah Tuhan Allah kami yang sangat baik, yang sangat mengasihi dan mencintai kami umat-umat berdosa. Pagi hari yang indah ini Bapa, kami bangun dengan kekuatan tubuh yang baru, dan pagi ini kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya apa yang akan kami dengar nanti menolong kami hidup lebih dekat denganmu. Terima kasih Tuhan, tolong dengar doa kami. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Orang-orang terkenal. Judul renungan pagi ini, Manusia Rumput. Ayat inti terdapat dalam kitab Pengkhotbah 9 ayat 10. Demikian firman Tuhan, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga, karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati. Kemana engkau akan pergi? Saudaraku, David Douglas baru berusia 26 tahun pada tahun 1825 ketika dia berlayar di sepanjang pantai barat Amerika Serikat dan masuk menyusuri sungai Columbia. Ahli botani muda dari London tersebut sedang melakukan pencarian. Sejak kecil dia memang sudah terobsesi dengan tumbuhan, dan pada usia 21 tahun dia diangkat untuk menempati posisi di Taman Botanikal kerajaan yang berlokasi di Skotlandia. Setelah 5 tahun kemudian, dia harus memeriksa tanaman hidup di dunia baru. Saat kapal mendekati daratan, satu pohon memikat David. Seperti yang dia laporkan kemudian, saya sangat senang sehingga saya hampir tidak dapat melihat apapun kecuali pohon itu. Dia tidak sabar untuk melihat pohon itu dari dekat, dan ketika dia melakukannya, dia menyatakannya sebagai salah satu objek alam yang paling mencolok dan benar-benar anggun. Sudah sepantasnya pohon yang terkenal ini kemudian menggunakan namanya, di mana hari ini pohon itu dikenal sebagai pohon cemara Douglas. David menghabiskan 2 tahun berikutnya menjelajahi daerah barat laut, menemukan tanaman-tanaman baru, dan mengirim lebih dari 200 spesies kembali ke Inggris. Untuk mengumpulkan koleksinya itu, David harus berjalan kaki, menunggang kuda, dan berkano sejauh 19.312 km. William Hooker, salah satu ahli botani terkemuka dunia, menggambarkannya sebagai seorang pria yang melakukan aktivitas hebat, keberanian tak gentar, dan semangat yang energik. Penduduk asli Amerika sangat terkesan dengan daya tahan David, tetapi mereka mempertanyakan akal sehatnya. Mereka memanggilnya Man of Grass, manusia rumput, karena dia akan melakukan pendakian mulai fajar mereka hingga senja turun untuk mengumpulkan tanaman yang bahkan tidak bisa dia makan. Pada perjalanannya tahun 1829 ke Amerika Utara, David Douglas menemukan sesuatu yang akhirnya dapat mengubah sejarah dunia baru. Sambil mengumpulkan tanaman di California, ia menarik satu tanaman dari tanah yang berisi banyak bintik emas menempel di akarnya. Tapi saat David mengemas tanaman tersebut untuk dikirim, dia hanya melihat tanaman itu.
Begitulah cara emas dulu ditemukan di California pada tahun 1831. Bukan oleh penebang kayu di Sutter Creek, tetapi oleh seorang ahli botani di London yang membongkar kiriman tanaman dari Douglas dan melihat emas di akarnya. Saudaraku, David Douglas hanya memiliki satu tujuan dalam hidup. Tidak ada, bahkan emas sekalipun, yang dapat mengalihkan perhatiannya dari misinya. Itu adalah jenis fokus dan semangat energi yang Tuhan inginkan dari kita hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas renungan yang baru saja kami dengar. Terima kasih atas kebaikan-Mu. Kami telah belajar tentang David. Kami mempunyai tujuan yang pasti dalam hidup kami. Kami ingin hidup berkenan kepadamu. Kami mempunyai tujuan atau fokus untuk menuju ke surga. Tolong kami Tuhan, agar supaya hidup kami terfokus padamu. Berkati kami sepanjang hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, demikianlah renungan pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.